Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, kehidupan sejatinya senantiasa dipenuhi dengan pilihan antara yang baik dan buruk, antara maslahat dan mafsadat. Namun kadang kurangnya iman dan ilmu membuat kita kerap terjebak pada pilihan yang mungkin justru tidak membawa kebaikan. Padahal hakikatnya, Islam senantiasa membekali kita dengan banyak kaidah syar'i yang membantu kita menentukan pilihan apapun dalam hidup. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan. Masya Allah. Nah, pemirsa, berkaitan dengan mukadimah tersebut, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik, yakni ketika hidup harus memilih. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat dan bersemangat hari ini? Sehat dan tetap harus semangat. Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kaitannya bahasan kita ini menarik ya, terkait bagaimana harus memilih. Nah ini nanti akan banyak elemen yang kita bisa bahas. Baik. Memilih jodoh, memilih pemimpin yang baik, macam-macam. Nanti kita elaborasi ya, insya Allah ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang sudah tersedia di layar kaca. Baik, Ahilman, kita akan bahas soal ketika hidup harus memilih. Betul, kan memang hakikatnya hidup itu memang harus memilih. Tapi kalau pilihannya antara baik dan buruk, kita cenderung untuk lebih mudah. Iya. Tapi kan kadang-kadang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, bahwa kadang-kadang tricky nih, terlihat dari luar sama-sama baik atau sama-sama buruk. Nah bagaimana kemudian kita bisa menentukan sebenarnya pilihannya? Apa yang harus kita lakukan agar Allah itu kemudian menggiring kita pada pilihan yang paling baik? Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Sampai kemudian kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah kenapa ketika hidup kita harus memilih. Ketika hidup harus memilih. Iya. Dalam hidup itu memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dua kesempatan kepada kita. Dalam surat Asy-Syams itu disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan, kata Allah, kepada manusia dua kesempatan, dua potensi. Satu, kadang manusia berbuat fujur. Dua, kadang manusia berbuat takwa. Maka beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Beruntunglah orang yang bertakwa dan merugilah orang yang fujur, yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka sebenarnya tidak harus bingung dengan pilihan. Simpel aja. Di antara banyak pilihan, mana pilihan yang mendekatkan kita ke Allah, itu yang terbaik. Contoh, ada pekerjaan, pilihan pekerjaan. Yang satu gajinya besar, tapi berpotensi melalaikan kita dari Allah. Yang kedua gajinya pas. Tapi dengan keadaan itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Pilih yang mana? Satu atau dua? Yang mana? Kedua. Yang ketiga dong. Oh, yang ketiga yang Yang gajinya banyak dan juga mendekatkan kita sama Allah. Iya, nggak disebutkan ya Ahilman. Oke, betul, kan? betul. Jadi cara berpikirnya, ya Allah menjadi patokan standar. Agama itu menjadi patokan utama. Satu kali ada seorang yang bertanya sama Nabi tentang memilih pasangan kan. Kemudian Nabi memberikan anjuran kepada kita untuk menikahi perempuan itu karena 4 hal. Iya. 1 karena parasnya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidatidin. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kebimbangan dalam pilihan. Tinggal pilih aja mana pilihan yang mendekatkan kita dengan Allah. Mana pilihan yang membuat kita akan terjaga dari dosa kita kepada Allah. Harusnya itu yang harus menjadi pilihan-pilihan utama. Memilih pemimpin juga sama.
tinggal cari aja mana pemimpin yang kelihatannya. Oke, Kan yang kelihatannya. Iya, karena kan kita kan bisa nggak tahu juga menelisik kan. menjadi seperti apa. Hatinya kayak gimana kan Iya. sulit juga untuk. Mana kelihatannya pemimpin yang kita bisa nilai bahwa dia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Itu penting ya. Itu penting. Dan ketika misalnya pun ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitas. Iya. Hati kita harus seperti apa? Misalnya tadi ya, terkait pemimpin nih misalnya. Iya, kita kan hanya pada level memilih. Iya sih. Bukan Jadi level harus legowo ya. bukan level menentukan. Bukan tentang menang kalah kan. Tapi tentang di mana posisi kita Iya, untuk bisa setuju. menghadirkan kebaikan atau tidak. Hidup ini kan antara huruf B, C, dan D. B-nya C. adalah birds, D-nya adalah death, C-nya adalah choice gitu. Oke. Iya. Kita memilih choice-nya yang mana gitu. Kita tidak bisa menentukan hidup lahir kita seperti apa. Kematian kita. Kita juga tidak bisa menentukan mati kita akan nanti seperti apa. Yang bisa kita hadirkan adalah bagaimana hidup kita dengan pilihan-pilihan terbaik saat ini gitu. Ya pada konteks memilih pemimpin kita nggak tahu yang menang siapa. Iya. Tapi setidaknya di hadapan Tuhan kita bicara bahwa Kita punya aku reason. pernah memilih seseorang yang aku merasa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang mendekatkanku dengan Tuhanku gitu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah tadi sudah disinggung soal jodoh nih misalnya. Misalnya kemudian ada seseorang yang ketika akan memilih pasangan datanglah dua orang Iya. yang sama-sama kita lihat mungkin semuanya baik ya, Iya. agamanya baik, kemudian memang parasnya juga baik, keturunannya juga baik. Nah kadang-kadang kan berat ya, ini gimana nih menentukan mana yang kira-kira yang terbaik ya versinya Allah ya, gitu Iya. ya, versinya Allah untuk kita gitu. Ada hal-hal yang lain lebih spesifik yang mungkin kita bisa lakukan nggak? Iya, sebelum kita menentukan pilihan mana yang terbaik, tentu yang penting adalah bagaimana jalan kita untuk menentukan pilihan itu. Mana ikhtiar kita untuk menentukan pilihan itu. Maka dalam Islam kita mengenal 3 jalan, Mbak Mila. Iya, betul. Ketika kita bimbang dengan pilihan itu ada 3 jalan. Satu namanya istikharah. Ya. Bagaimana kita terus berdoa, menghadirkan amalan, meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan yang terbaik. Bahkan mohon maaf, istikharah itu bukan hanya ketika ada pilihan. Belum ada pilihan pun kita Sudah masih harus bisa istikharah istikharah. ya? Oke. Artinya kalaupun dipertemukan, aku dipertemukan dengan yang baik menurutmu ya Allah. Jadi nggak harus Bahkan nunggu, sebelum ada belum pilihan. ada calonnya. Ya udah istikharah aja ya. istikharah aja. Agar kamu Nah juga ini konsep yang sebenarnya juga mungkin kita salah kaprah perlu kan, kita gitu. luruskan. Jadi jangan sampai Ketika sudah ada. udah ada, terus pilihannya harus 2. Ya enggak juga. Setuju. Ya kan kalau orang yang belum ada pilihan berarti kan memang jodohnya memang pilihannya banyak kan, memang belum ada Nah siapa gitu. tahu dengan istikharah mengundang tadi ya. Mengundang Iya, gitu. iya, oke. Nah, jadi bukan hanya ketika Oke. dalam 2 pilihan gitu loh. Setuju. Belum ada pilihan pun Juga harus istikharah. Masya Allah. Banyak pilihan pun karena belum ada pilihan maka Harus istikharah. istikharah itu. Nah, Oh, itu yang paham. pertama. Oke. Yang kedua istisyarah. Istisyarah nih. Istisyarah itu artinya bermusyawarah. Bertanya dengan orang yang kita rasa orang itu punya kemampuan untuk menunjukkan dan mengarahkan nasihat terbaik untuk kita. Bukan kepada teman yang teman curhat aja gitu biasa yang kadang-kadang Bukan. Jadi ya orang tua, guru. guru Tapi mereka itu pada level bukan memutuskan, tapi memberikan nasihat. gambaran ya. Gitu ya. Karena dengan segala pengalaman hidupnya mungkin lebih bijak gitu untuk bisa mengarahkan pilihan terbaik. Nah baru yang ketiga nanti namanya istifta. Istifta itu artinya meminta fatwa Fatwa. terhadap diri sendiri, hati sendiri. Kecenderungannya kemana gitu. Nah tadi Mbak Mila dihadapkan ini dua-duanya bagus, Iya. soleh, pinter, kaya, ya tinggal hati cenderungnya kemana. Oh. Karena bahasa hati nggak bisa Nggak dibohongi bisa gitu. bohong. Oke. Makanya ada istilah bahasa kalbu ya. Bahasa kolbu itu bahasa yang akan mengarahkan hatimu untuk memilih seorang yang bisa membahagiakan diri. Jadi itu semacam ilham dari Allah ya, Iya, petunjuk dari Allah. kecenderungan gitu. Nah kadang-kadang orang tuh habis istikharah tuh biasanya gini, aku belum dimimpiin nih, karena biasanya orang tuh begitu ya, tanda bisa mungkin dari mimpi atau dari apa. Iya. Memang seperti itu bisa nggak? Bisa, tapi mimpi itu bukan satu-satunya jawaban dari istikharah. Jangan sampai mohon maaf ya, kita malamnya itu misalnya mohon maaf gitu ya, kita punya hutang di Mamila. Terus waktu hutang tuh kita mikir, ya Allah gimana caranya
agar kemudian saya bisa bayar hutang. Nah ternyata di mimpi tuh kita mimpi tuh bahwa besok harus jalan ke tempat ini, di pohon akan ada brosur misalnya ya. Nah terus besoknya kita bangun pagi-pagi lihat pohon itu memang ada brosur tapi pinjaman gitu. Apakah itu jawaban istikharah? Ya enggak juga gitu. Jadi istikharah itu jawabannya adalah mana pilihan sikap yang akan membuatmu lebih dekat dengan Allah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu. Jadi bukan nafsu maunya kita. Karena mimpi itu banyak. Ya. Mimpi ada 3 kan. Satu ya mimpi yang berangkat dari setan. 2 mimpi yang berangkat dari ego nafsu kita sendiri. Ya Bamila sebelum tidur lihatnya apa ya pasti mimpinya itulah. Itu udah disesuaikan. Nah memang ada yang ketiga, mimpi memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadikan mimpi sebagai satu-satunya jawaban dan acuan untuk istikharah kita. Tapi misalnya kita sudah punya kecenderungan tuh tetap kita juga harus istikharah nggak sih? Tetap harus ya. Terus, apalagi mohon maaf ya, biasanya menjelang pernikahan tuh kan ujiannya makin luar biasa gitu. Ya kadang Allah dengan segala kebaikannya akan menyelamatkanmu dari yang tidak baik untukmu. Gitu. Makanya untuk adik-adik saya yang barangkali mohon maaf ya, harus sama Allah ditunjukkan bahwa itu bukan yang terbaik, itu jangan kemudian membenci Allah. Kadang kegagalan pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Jadi tetap melibatkan Allah dalam setiap urusan. Mantap, Masya Allah. Ahilman, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Hidup Harus Memilih. Nah Ahilman, kalau pilihannya misalnya jatuhnya sama-sama ini tapi kok dua-duanya nggak serak. Iya. Khawatir milih ini tapi ini kan juga punya potensi keburukan juga. Satunya juga punya potensi keburukan. Apa nggak usah milih sama sekali? Tapi kalau kondisi kayak gitu, ya misalnya kita diharuskan memilih seperti apa? Acuan. Jadi memang ada beberapa pertimbangan dalam agama diajarkan ketika kita memilih. Satu, pilih yang paling banyak maslahatnya. Maslahatnya, jadi kebaikannya paling banyak. Jadi kebaikannya paling banyak. Susah misalnya. Masuk yang kedua. Cari yang paling sedikit madorotnya. Paling sedikit ya, Jadi satu yang paling banyak maslahatnya. 2 yang paling sedikit madorotnya. Nah 3, pilih sesuatu yang punya dampak jangka panjang lebih besar. Oh, dampak yang baik ya? Iya, dampak yang baiknya apa? Atau juga sama dampak yang buruknya. Jadi kalau ini dipilih akan berdampak lebih berat madorotnya, boleh kita tidak memilih itu gitu. Ya, atau ketika kita memilih ini maslahatnya lebih baik, boleh kita pilih itu. Jadi 3 pertimbangan. Cari yang paling banyak maslahatnya. 2 cari yang paling sedikit madorotnya, dan yang ketiga cari yang paling memiliki dampak yang tidak terlalu besar secara madorot, tapi dampak yang besar secara maslahat. Berarti kan kita harus pintar-pintar juga nih. Kita harus benar-benar peka untuk memilih ya. Betul. Mendescribe kira-kira kalau pilihan ini yang diambil seperti apa. Betul. Termasuk tadi misalnya kita case-nya tentang jodoh. Kan tadi semuanya tuh sudah oke banget tuh. Iya. Tinggal kita lihat kira-kira kalau saya berumah tangga dengan orang ini, dengan latar belakang keluarga seperti ini, saya sanggup atau enggak, kuat apa enggak misalnya. Makanya ada istilah sekufu gitu. Ini kan, itu kan tidak bisa dilihat ketika itu. Akan bisa dilihat nanti setelah berjalan. Maka setelah berjalannya ini perlu kita jadikan sebagai patokan agar langkah-langkah ke depan juga tetap mendatangkan kebaikan. Sama kayak bekerja misalnya. Gajinya sama. Jenis pekerjaannya sama. Tempatnya ya so-so lah. Mirip-mirip lah gitu. Nah, gimana coba cara memilihnya? Nah salah satunya adalah cari tempat yang membuatmu akan jauh bertumbuh besar di tempat tersebut. Yang bisa mendatangkan kebaikan buat kamu gitu. Jadi ada sisi manfaatnya gitu. Yang bisa kita dapatkan dalam hidup. Soal pekerjaan nih misalnya. Kita dihadapkan pada situasi yang mungkin kita bekerja di tempat yang sebenarnya udah gak tahan nih. Tapi memang ada tawaran lain yang itu tadi ya mungkin ya.
yang nggak sebesar gajinya sebesar di tempat kerjaan yang pertama, tapi mungkin di sisi lain kita pengen keluar, tapi mungkin keluarga juga nggak support karena aduh kalau keluar nanti keuangan gimana? Kalau kerja di tempat baru gajinya cuma sedikit lagi, banyak pertimbangan yang mungkin alasannya berkaitan dengan finansial gitu. Itu gimana ya? Iya. Harus seperti apa sih langkah? Iya, memang kalau ditanya apakah bekerja itu untuk gaji? Saya kira jawabannya bukan. Jangan bekerja untuk gaji, tapi bekerja untuk menjemput rezeki gitu. Karena gaji dengan rezeki itu berbeda. Ya. Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji itu ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji itu ada habisnya, dan cenderung ada habisnya, tapi rezeki tidak. Ya kadang gajinya berharap 2 digit ya, datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma gitu. Ya ujungnya kita malah mencaci maki dan membenci perusahaan tersebut. Dan mohon maaf ya, ini peringatan, mohon maaf. Bagi kita yang bekerja di sebuah lembaga, jangan sampai kita menghina lembaga tempat bekerja kita. Boleh jadi kamu tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kamu dapatkan. Karena pekerjaan itu urusan ikhtiar kita saja. Tapi rizki itu tidak ditentukan oleh tempat bekerja kamu. Ini agar kita tidak menuhankan kantor, agar kita tidak menuhankan perusahaan. Karena rizki itu bukan dari kantormu, bukan dari perusahaanmu. Rizki itu dari Allah. Kantormu hanyalah wasilahnya kamu dapat rezeki saja. Berarti mohon maaf, dimanapun kamu berada, kalaupun rizkimu catatannya segitu, pasti akan datang kepadamu. Saya pernah diingetin sama guru saya gini, Hilman, kalau kamu bekerja, effort kamu, capek kamu, lelah kamu 10. Tapi kamu dapatnya 5. Jangan khawatir. Karena 5 yang tidak kamu dapatkan itu akan Allah bungkus dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehatnya badanmu, rukunnya rumah tanggamu, solehnya anakmu. Itu adalah cara Allah menghadiahkan kebaikan untukmu dari urusan dunia yang tidak kamu dapatkan. Karena Allah melihat usahamu. Begitu sebaliknya, effort kamu 5, usaha kamu 5, capek kamu 5, tapi kamu 10, berarti zolim tuh. Dia ngambil hak orang lain, dia dapat 10. Jangan kaget, 5 lebihnya yang kamu dapatkan akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Badanmu yang barangkali mohon maaf sakit, keluargamu yang mohon maaf mungkin diuji dengan hal-hal yang rumit. Nah, jadi jangan mengukur semua yang kita lakukan tuh dengan urusan dunia yang semua pakai kalkulator kita gitu. Jangan, yang kacamata kita tentu berbeda melihatnya gitu. Jadi coba belajar melibatkan Allah agar setiap memilih itu tetap ada panduan Allah dan kita tetap mendapatkan kelapangan dari setiap. Jadi bisa jadi kalau kemudian dalam sebuah pilihan, dalam menentukan pilihan kita tidak melibatkan Allah, sudah pasti ya, bisa dipastikan mungkin pilihan kita malah akan membawa banyak keburukan sebenarnya. Iya. Jika kita tidak melibatkan Allah itu kan bahaya gini. Kalau kita sukses jadi sombong. Kalau kita gagal putus asa. Karena tidak melibatkan Allah dari awal ya. Sukses, gara-gara saya. Karena pilihan saya. Saya bisa ini. Memprediksi mana yang baik untuk diri saya gitu ya, memilih yang baik untuk diri saya. Kalau gagal, putus asa. Wah, saya gagal nih. Saya gagal nih, usaha saya salah, pilihan saya salah. Tapi kalau melibatkan Allah, ketika kamu sukses tidak sombong, ketika kamu gagal tidak putus asa. Karena Allah selalu menyiapkan kebaikan untuk kamu gitu. Nah, kadang-kadang ketika misalnya pun kita sudah melibatkan Allah ya, bukan berarti pilihan yang sudah kita pilih, yang kita ambil, itu senantiasa sesuai dengan harapan kita, mulus aja. Enggak dong. Iya kan? Enggak. Gitu. Nah, kadang-kadang setelah kita selesai memilih bahkan, itu juga harus di-maintain ya. Iya. Nah, itu makanya kita itu harus memahami prinsip dalam hidup. Ada 4 ya. Mudah-mudahan Mbak Mila, pemirsa tidak bosan ulang-ulangi lagi nih. Enggak pernah bosan. Jadi ada 4 yang harus kita pahami dalam hidup. Yang pertama, manusia itu pasti diberi nikmat. Pertanyaannya syukur atau tidak? Tidak. Yang kedua, manusia itu pasti diberi sedikit ujian. Pertanyaannya sabar atau tidak? Yang ketiga, manusia itu pasti ingin beramal.
pertanyaannya ikhlas atau tidak. Dan yang keempat, manusia itu pasti diberi takdir. Pertanyaannya ridho atau tidak. Jadi dibolak-balik di situ. Begitu aja. Kalau kita mau bahagia, harus banyak syukur, harus banyak sabar, harus banyak ikhlas, harus banyak ridho. Karena orang yang tidak bahagia, pasti orang yang kurang syukur, orang yang kurang sabar, orang yang kurang ikhlas, orang yang kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Masya Allah. Jadi sebenarnya dibolak-balik tuh ke situ. Nah tadi Mbak Mila misalnya melihat pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, itu kan semua pilihan. Tergantung sikap kita. Kadang kita memilih ini, ternyata salah. Kadang kita tidak memilih itu, ternyata itu benar. Terus gimana tuh? Ya jangan disesali. Kalau sesuai harapanmu, syukuri. Kalau nggak sesuai, sabar. Gitu. Dan tetap berikan yang terbaik. Oke. Responnya tuh, jadi respon dalam hidup itu hanya 4 tadi hanya ya. 4 itu. Dan jalan itu bergulir kan? Bergulir aja. Dari satu fase ke fase yang lain tuh pasti akan merasakan yang sama. Oke. Masih satu segmen lagi, kita akan bahas lagi. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Hidup Harus Memilih. Nah Ahilman, ketika misalnya harus memilih kebutuhan nih misalnya ya, saya memiliki sejumlah uang yang memang yang saya punya tuh itu. Ada misalnya kurban ya atau zakat lah misalnya, ada kemampuan untuk melakukan zakat, tapi di sisi lain kita sebenarnya masih punya tanggungan hutang pada orang lain. Kadang di sisi lain, aduh tapi kan belum tentu nih nanti ada rezeki lagi buat zakat atau buat kurban nih. Gimana kalau saya dahulukan ini? Tapi di sisi lain, kalau sama orang ini hutang kan masih bisa nanti-nanti. Sebenarnya pilihan yang paling wise itu seperti apa? Iya, sebenarnya nanti ada namanya fikih prioritas. Oke, prioritas ya. Bagaimana kita bisa meletakkan prioritas dalam setiap amalan yang mau kita hadirkan. Bayar zakat wajib, ya. Kurban sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga ada hutang. Wajib harus dibayar. Nah, tinggal nanti kita lihat proporsinya. Misalnya mohon maaf, hutang itu misalnya bentuknya cicilan, berarti kan masih ada hutang selanjutnya. Berarti kan kita masih bisa mencicil hutang tersebut dengan artian kalaupun ada kelebihan dana, kita bisa alokasikan buat zakat atau kurban tadi. Misal. Atau misalnya karena ini hutangnya sudah sangat-sangat terakhir, jadi memang gak ada cicilan, emang ini hutang pure untuk langsung dibayar gitu. Dan orang ini sangat nunggu, jatuh temponya segitu, harus sekarang, maka hutang itu harus disegerakan. Hutang itu karena itu menyangkut orang lain. Nah, jangan sampai jadi jangan zolim sampai juga mengambil ya. hak orang lain dan zolim gitu. Sedangkan kurban dan zakat kan ini patokannya ada di amalan kita. Ahilman, ini misalnya case yang mungkin biasa terjadi nih ya, kalau kita lihat gitu ya. Misalnya ada seseorang punya hutang, tapi dia menunda-nunda nih bayar hutang. Tapi di sisi lain punya kemampuan untuk bayar. Misalnya punya kemampuan untuk bayar, tapi justru mengalokasikannya untuk memenuhi gaya hidup nih misalnya. Itu gimana ya sikap kita? Misalnya kita yang kemudian dihutangi, kita boleh nggak tetap kekeh kita kejar, atau di sisi lain ya udahlah kita kasih kelonggaran atau seperti apa ya? Iya, kalau levelnya dia pada tahapan lalai, maka kita wajib untuk ngingetin dia. Apalagi mohon maaf kita yang dalam keadaan juga sangat butuh gitu, maka kita boleh dan berhak untuk nagih itu. Dan kita melihat bahwa dia kelihatannya longgar dan punya kesempatan buat berbayar gitu. Jadi sebenarnya perintah untuk mencatat hutang itu kan dua-duanya gitu. Bukan hanya yang dihutangi, tapi juga yang berhutang juga iya. Yang berhutang agar nggak lupa, yang dihutangi agar dia ngingetin kepada yang berhutang. Jadi Mbak Mila yang dihutang itu punya kewajiban loh buat ngingetin yang berhutang. Bukan maksudnya kadang-kadang kan aduh agak sungkan ya, nggak enak gitu. Ya jangan ya. Karena justru kita tuh nagih ke dia, menyelamatkan dia dari berbuat zalim sama kita. Maka daripada suuzon lihat statusnya dia jalan-jalan wae, tapi kita juga nggak berani nanya, ya ujungnya kita juga yang prasangka buruk. Mending hutangnya dibayar, nggak dibayar lagi. Udah mah kita prasangka buruk, hutangnya nggak dibayar. Jadi kok banyak keburukan ya di kita ya? Kita ngeliatin status dia jalan-jalan, jadi banyak sakitnya kita teh. Jadi menurut Aamah,
Daripada kita cuma lihat doang, ya tanya, Besti kamu tuh punya hutang sama aku, jangan jalan-jalan mulu. Tapi biasanya sih Habis itu langsung orang diblok. yang punya hutang tuh di hide biasanya kan, biar gak kelihatan kalau kita jalan-jalan gitu. Oke. Jadi biasanya kan begitu. Memang ya aneka macam manusia gitu ya. Itu Tapi zolim memang tuh. oke. Orang yang punya hutang tapi dia nggak mau bayar hutang, padahal dia punya kemampuan bayar hutang, zolim itu dosa itu. Tapi di sisi lain kalau kita memang betul-betul tahu nih orang yang memang berhutang sama kita memang kondisinya tidak memungkinkan gitu. Ya. Kita juga bisa memilih untuk Bisa. melonggarkan gitu Banyak ya. pilihannya. Banyak pilihan. Ya bisa melonggarkan waktunya, bisa jabatan. melonggarkan cicilannya, bisa melonggarkan hutangnya, termasuk bisa mengikhlaskan. Oh, Masya Allah. Dan itu sebenarnya justru peluang-peluang pahala yang kita Banyak. bisa Ya dapat tapi lihat dulu atau berapa hutangnya. Kalau hutangnya banyak mah juga kita Ya juga jangan atuh berpikir. ya gitu ya. Dan bukan lagi tentang diri kita kan, di belakang kita ada anak kita, ada istri kita, ada keluarga kita. Jadi sebenarnya ya atau lihat dulu lah hutangnya berapa gitu. Ya kita yang bisa menimbang-nimbang mendatangkan kan, sesuatu gitu. yang madorot atau tidak gitu. Tapi yang jelas yang berhutang jangan sampai ketika ngutang kelihatan butuh, tapi ketika ditagih lebih galak daripada orang yang nagih. Ini sesuatu yang tidak baik. Tapi misalnya ini jadi ngomonginnya hutang ya, tapi mumpung Kayaknya nih. Mbak Mila kayak ada masalah banget dengan hutang gitu. Enggak, ini mumpung. Karena ini kalau kita lihat ya, kalau curhat-curhat ibu-ibu nih di Iya, sosial media ya, soal bukan ini bukan ibu-ibu, main. Mbak Mila aja kali ini. Enggak sih, Saya enggak sih, gitu. kayak banyak. Ahilman juga kayaknya sebenarnya. Tapi banyak banget perbendaharaan, solusinya kan banyak gitu ya. Tapi kita boleh untuk misalnya ada orang yang minta tolong sama kita gitu ya. Tapi ya itu tadi misalnya let's say mungkin masalah hutang gitu. Kita bilang enggak, walaupun sebenarnya kita tahu nih kita punya kemampuan untuk kita ini. ada. Tapi enggak deh, karena saya juga Lihat karakter ngelihat dia. karakter dia enggak gitu. Boleh enggak? Boleh. Itu kan, oke, Pilihan, boleh ya. pilihan. Boleh ya. Ya Pilihan. pilihannya adalah boleh dan tidak boleh kan. Boleh kalau Mila bilang nggak ada, mohon maaf, boleh. Tapi ada orang yang hatinya sangat-sangat super lembut kan. Nah, oke. Yang enggak enakan Dia sama nggak orang. tega lihat orang yang susah gitu. Tuh kan, bisa. Dia nggak tega lihat orang yang sulit. Maka saat dia disentuh hatinya untuk minjemin ya antara cinta dan bodoh sih ya. Ya kan Bodoh. ada istilah-istilah gitu kan. Ini Iya, cinta iya. atau bodoh Iya. katanya. Kayak lagu dong aja. Iya. Cinta Mati-matian. atau- Iya. ya kan, Ini gitu. cinta atau bodoh. Tapi ya tidak ada yang bodoh. Karena kita yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah Oke, kebaikan. Apakah Apakah ada ruginya kita berbuat baik ke orang? Tidak. Apakah ada ruginya kita berbuat baik orang nggak baik sama kita? Enggak. Enggak ada. Oke, itu sih yang paling Tetap harus semuanya baik-baik saja selama Saja. kita menjadikan kebaikan itu niatnya hanya untuk Allah. Masya Allah. Kita baik nih menjamin orang semua, tapi niatnya bukan karena Allah yang nggak Iya, dapat apa-apa. iya. Yang Misalnya ada nih, sakit hati, misalnya, minjemin makan orang, tapi kita pengen dipuji sama orang. Kalau kita tuh dermawan, kalau kita tuh baik hati, Ya yang buat nggak apa? dapat apa-apa. Nanti giliran misalnya orangnya nggak amanah sama kita hanya yang ngerungsing Iya, sendiri betul. gitu ya. Jadi berbuat baik itu bukan agar orang jadi baik ke kita, tapi berbuat baik itu agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Masya Allah. Itu poinnya. Dan kita itu punya itu tadi ya, kemampuan kita untuk memilih itu tadi Ada. di situ. Kita mau cari peluang yang berbuat Iya. baiknya banyak nggak ya? Makanya mohon maaf ya, ini mohon maaf ya. Kan ada ya Mbak Mila dari keluarga itu ya, misalnya ada satu orang yang dihutangin terus ya, dipinjemin terus sama kakak-kakaknya, sama Ini bukan curhat kan, sama adik-adiknya gitu. Bukan. Kan pertanyaannya kenapa orang tuh ngelihat kita kayak punya aja gitu. Iya. Iya nggak? Iya gitu di sisi lain. Gitu. Kenapa? Itu kan juga Padahal karunia. sebenarnya sih, iya. Itu kan juga karunia dari Allah. Betul. Yang juga dengan izin Allah, Allah tuh nunjukin aja sama yang lain tuh kalau kita tuh kayak ada terus. Berarti kalau ada orang yang minjem utang ke kita tuh dikasih anugerah sama Allah. Oke. Kelihatannya kata orang tuh kita tuh punya. Kita teh mampu gitu. Tinggal pilihannya, kita mau minjemin atau mau galakin. Karena ada yang minjem mulu bla bla bla, ada. Tapi ada yang ya udah berapa. Walaupun tahu utang yang kemarin juga belum dibayar. Tapi begitu lapar dan lembutnya minjemin Masya lagi. Allah, Makanya Mbak Mila kalau ada di posisi itu bersyukur. Oh gitu. Boleh Oke. jadi rezeki kita hari ini tuh gara-gara kita baik sama orang-orang itu. Nanti kita harus bahas tapi versi kalau kita yang menghutang ya kali Iya. ya. Bisa nih. Jadi bisa sama-sama Biar beres yang utang sebenarnya. juga sadar diri gitu. Kita yang hutang harus gimana gitu ya. Iya. Oke. Ahilman menarik sekali pembahasannya sampai kemana-mana. Tapi Masya Allah ini bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap fase dalam kehidupan kita, setiap nafas yang kita hembuskan itu juga pilihan ya. Betul. Mau yang baik atau yang buruk. Ahilman sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khair atas ilmunya. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi
lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.